This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Wahyuni Aprianingsih dalam berita Breaking News. Berita siang ini dimulai dengan kasus meningkatnya pengangguran akibat COVID-19 yang menjadi masalah tak kunjung usai. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang menjadi masalah masyarakat. Tak hanya di Indonesia, masalah ini juga ditemukan di seluruh negara. Pengangguran menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak. Terdapat beberapa faktor penyebab pengangguran. Salah satu faktor yang terjadi pada saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah salah satu virus corona yang menular dan berdampak kematian. Virus ini dapat ditularkan melalui percikan air liur, bersin, batuk, serta hembusan napas. Adapun dapat ditularkan dengan sentuhan permukaan yang telah terkontaminasi oleh virus. Pandemi ini membuat perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan dan penurunan pendapatan secara besar-besaran sehingga terjadi defisit keuangan. Defisit keuangan memutuskan hubungan kerja dan berdampak pada pengangguran. Baiklah rekan saya, Pania Salsabila Gusni, yang sudah berada pada kediaman Bapak Aditya Febriansah, yang sebagai salah satu karyawan di PT Angkasa Pura II di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kepada Pania Salsabila Gusni, saya persilakan. Terima kasih kepada Wahyuni Aprianingsih. Sekarang saya sedang berada di kediaman Bapak Aditya Febriansah selaku karyawan di PT Angkasa Pura II, kantor cabang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Ini di samping saya telah ada Bapak Aditya Febriansah. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, terkait pandemi COVID-19 ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apakah PT Angkasa Pura sendiri melakukan pemberhentian hubungan kerja kepada para karyawannya, Pak? Untuk sejauh ini, di PT Angkasa Pura II sendiri tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya. Akan tetapi, pemutusan hubungan kerja yang ada di PT Angkasa Pura II terjadi di sektor-sektor seperti sektor penyedia jasa, seperti sektor penyedia jasa absek atau pengamanan bandara sendiri, kemudian sektor pembersihan atau cleaning service di terminal maupun di perkantoran, kemudian sektor pemotongan rumput yang ada di sisi udara dan sisi darat, dan juga ada di sektor jasa di pembersihan taman yang ada di lingkungan Bandara SMP 2 sendiri. Seperti itu, Mbak. Jadi jumlahnya, Pak? Oh, untuk jumlahnya sendiri yang semulanya di era normal kemarin kita itu berjumlah kurang lebih 300 orang. Sekarang semenjak terjadinya pandemi ini sendiri itu hanya berjumlah 100 orang. Nah, kemudian Pak, apakah selain pemberhentian hubungan kerja tersebut ada juga penurunan pendapatan kepada karyawan-karyawannya, Pak? Untuk pendapatan yang terjadi sekarang semenjak pandemi ini sendiri itu kami terdapat penurunan. Yang semulanya kami ada uang makan yang berjumlah 100.000 per hari, sekarang hanya dibayarkan berupa yang diganti berupa kupon natura sendiri yang senilainya hampir sama dengan 100.000 rupiah. Oke, berdasarkan informasi yang diberikan Bapak Adi tadi bahwa PT Angkasa Pura melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sektor penyedia jasa sehingga yang mula-mulanya berjumlah 300 pekerja sekarang menjadi 100 pekerja. Selain itu, akibat COVID-19 ini juga terdapat penurunan pendapatan yang semula mendapatkan uang makan 100.000 per hari yang hanya diganti dengan kupon natura. Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaannya menjadi narasumber. Sama-sama, Mbak. Sangat jelas bahwa pengangguran merupakan masalah besar yang terjadi akibat COVID-19 ini. Akibat pengangguran ini dapat menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial bagi para pekerja yang terkena PHK.
mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan semakin mendesak. Pengangguran dalam jangka waktu yang sangat lama juga dapat mempengaruhi keadaan negara. Akan ada kekacauan sosial, gelandangan yang bertambah pesat, menimbulkan kejahatan kriminal. Solusi dan cara harus segera kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu solusinya adalah dengan kita terus berupaya meningkatkan keterampilan diri agar kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna bagi semua orang, terutama bagi orang yang menganggur. Selain itu, pemerintah juga berupaya memberikan kartu prakerja berupa pemberian pelatihan kerja dan insentif dalam rangka penyelesaian masalah ini. Inilah informasi yang dapat saya berikan di lokasi. Kembali ke Wahyuni Aprianingsih di studio. Baik, demikianlah berita yang dapat kami sampaikan. Saya Wahyuni Aprianingsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Television's breaking news.